Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Aulia, NRP 5092091. Pada kesempatan yang diberikan kali ini, saya akan menjabarkan dan menjelaskan tugas sistem instrumentasi, yaitu tentang instrumentasi analog. Adapun instrumentasi analog yang saya ambil yaitu sensor tegangan. Oke. Adapun judul yang saya angkat yaitu implementasi sensor tegangan pada prototipe sistem keamanan kendaraan bermotor yang terkoneksi aplikasi smartphone berbasis IoT. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah sistem instrumentasi kelas B yaitu Bapak Suyanto. Latar belakang saya mengambil judul ini yang pertama, meningkatnya pencurian kendaraan bermotor. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2018 terdapat 90.757 kasus pencurian kendaraan bermotor. Yang kedua, kurangnya sistem keamanan pada kendaraan bermotor. Sistem keamanan kendaraan bermotor yang sudah diterapkan saat ini masih berupa fasilitas standar. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi IoT, Internet of Things. Pada era modern ini, internet adalah salah satu teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai sistem keamanan karena pengguna dapat monitoring dan controlling dari jarak jauh. Berikut saya akan menunjukkan salah satu video kasus pencurian kendaraan bermotor. Dari video ini, dapat kita ketahui ada seorang pencuri yang ingin mengambil atau mencuri motor yang ada di garasi pada rumah ini. Dia berusaha untuk membuka paksa kontak, yaitu membuka paksa kontak untuk menghidupkan motor tersebut. Dapat kita lihat, dia hanya menggunakan alat yang sederhana, tetapi dia bisa membobol motor tersebut. Videonya akan saya cepatkan. Sekitar waktu 1,5 menit, pencuri sudah dapat menghidupkan motor dan melakukan aksinya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa sistem keamanan kendaraan bermotor yang ada di Indonesia sangat kurang aman. Nah, maka dari itu saya mengambil rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep dasar dari prinsip kerja dari sensor tegangan. Yang kedua, bagaimana implementasi sensor tegangan pada alat simulasi sistem keamanan kendaraan bermotor yang dirancang. Yang ketiga, bagaimana cara kerja dari alat simulasi sistem keamanan kendaraan bermotor yang dirancang. Yang keempat, bagaimana cara kita untuk mengontrol dan memonitoring alat simulasi sistem keamanan kendaraan bermotor yang dirancang menggunakan aplikasi Blink. Adapun tujuan masalah dari sistem ini, yaitu untuk membuat prototipe sistem keamanan kendaraan bermotor yang terkoneksi aplikasi smartphone berbasis IoT dengan menggunakan sensor tegangan agar dapat meningkatkan rasa aman pemilik sepeda motor dan juga dapat menjadi solusi dalam mengurangi tindak pencurian sepeda bermotor. Adapun beberapa kontribusi, yang pertama itu alat sistem keamanan kendaraan bermotor menggunakan Arduino Mega 2560 sebagai pusat pengelola data dan pengendalian sistem. Yang kedua, menggunakan modul GSM SIM900A untuk komunikasi antara microcontroller Arduino dengan internet untuk menerima dan mengirimkan perintah. Yang ketiga, sensor tegangan di sini difungsikan sebagai indikator yang menyatakan bahwa mesin kendaraan bermotor dalam keadaan hidup atau mati. Yang keempat, monitoring dan controlling pada sistem keamanan kendaraan bermotor yang dirancang menggunakan aplikasi Blink yang tersambung dengan Arduino Mega 2560. Berikut terlebih dahulu saya akan menjelaskan konsep dasar dari sensor tegangan. Nah, sensor tegangan ini adalah rangkaian pembagi tegangan yang fungsinya itu untuk mengubah tegangan besar menjadi tegangan yang lebih kecil.
Nah, untuk gambar yang saya lampirkan di PPT ini adalah sensor tegangan yang bisa hanya bekerja pada 0 sampai 25 volt DC. Nah, semua itu tergantung dari sensor tegangan yang nantinya akan kita pakai, atau spesifikasi dari sensor tegangan yang akan kita pakai. Tetapi pada dasarnya konsepnya itu, rangkaian ini adalah rangkaian membagi tegangan yang berfungsi untuk mengubah tegangan besar menjadi tegangan yang lebih kecil. Nah, fungsi dari pembagi tegangan dalam rangkaian elektronika adalah itu membagi tegangan input menjadi satu atau beberapa tegangan output yang diperlukan oleh komponen lainnya di dalam rangkaian. Sensor tegangan pada alat simulasi yang saya rancang berfungsi untuk mendeteksi tegangan pada sistem kelistrikan mesin kendaraan bermotor, sehingga keadaan mesin kendaraan bermotor dapat diketahui dalam keadaan mati atau hidup. Nah, berikut kita bisa lihat rangkaian pembagi tegangan. Nah, kalau di sini, sebenarnya rangkaian pembagi tegangan itu bisa terdiri dari beberapa resistor yang dirangkai secara seri. Nah, pada gambar ini terdapat 2 resistor yang dirangkai secara seri, di mana tegangan input dibagi secara proporsional sesuai dengan nilai resistansi dari kedua resistor yang dirangkai seri. Dan didapatkan rumus tegangan input sama dengan tegangan output dikali resistor 2 dibagi resistor 1 ditambah resistor 2. Yang saya maksud resistor di sini adalah nilai dari resistor tersebut. Selanjutnya adalah prinsip kerja dari sensor tegangan. Pada sensor tegangan, menggunakan 2 buah resistor atau lebih dan tegangan input menurut Di Kokoh 2019. Prinsip kerja dari sensor tegangan didasari pada prinsip penekanan resistansi. Sensor tegangan dapat membuat tegangan input berkurang hingga 5 kali dari tegangan aslinya. Nah, sedangkan tegangan input di sini itu tergantung dari spesifikasi sensor tegangan yang Anda gunakan nantinya. Nah, kalau pada sistem yang saya buat, saya memilih pada resistor 1 saya membuat nilainya itu 30K. Dan pada resistor 2 adalah sebesar 7,5K. Berikut adalah diagram blok dari sistem keamanan kendaraan bermotor yang saya rancang, di mana kita ketahui bahwa kita menggunakan aki 12 volt DC untuk input rangkaian beban. Nah, selanjutnya sensor tegangan nantinya akan mendapatkan input dari Arduino, di mana tegangan output 5 volt Arduino itu digunakan untuk input sensor tegangan, relay 1, relay 2, dan untuk relay 1, relay 2. Sedangkan modul GPS itu nantinya akan menggunakan pin TX dan RX dari si Arduino Mega. Di mana kita lihat di sini bahwa kita menggunakan aplikasi Blink sebagai aplikasi untuk mengontrol dan monitoring dari sistem keamanan kendaraan motor yang dirancang. Di sini kita masih berupa prototipe, di mana kita masih mengindikatorkan ketika motor hidup, maka lampu indikator akan hidup. Nah, ketika motor mati, maka lampu indikator akan mati. Seperti itu. Berikut adalah rangkaian keseluruhan dari sistem yang saya rancang. Nah, dapat kita tahu di sini adalah microcontroller, yaitu saya menggunakan Arduino Mega 2560. Kemudian saya menggunakan modul GPS sebagai pelacak lokasi dari kendaraan motor tersebut. Kemudian saya menggunakan SIM900A, yaitu untuk media komunikasi antara controller dan sistem. Selanjutnya, di sini kita dapat melihat ada rangkaian sensor tegangan. Nah, rangkaian sensor tegangan di sini itu dimasukkan ke pin 0 Arduino. Nah, pin analog di Arduino itu yaitu pin yang bernilai 0 sampai 255 dengan nilai 0 sampai 255 atau setara dengan 0 sampai 1023 bit. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah flowchart sistem.
Yang pertama itu kita menginisialisasi sensor infrared, kemudian sensor tegangan, relay buzzer, relay mesin, dan modul GPS. Nah, ketika terjadi ada gerakan, maka sensor jadi di dalam sistem ini terdapat dua mode. Nah, di mana ada mode parkir sama mode pertama itu mode parkir, di mana pada mode ini sensor yang beroperasi adalah sensor infrared, kemudian sensor infrared diletakkan di sekitar port kunci kendaraan bermotor. Kemudian ketika misalnya ada sesuatu yang mendekati sensor infrared atau sensor infrared mendeteksi sesuatu objek di depannya, maka relay 1 akan bernilai logika 1 dan akan mengirimkan notifikasi ke smartphone berupa terdeteksi gerakan alarm hidup 30 detik. Nah, kemudian buzzer pun hidup, kemudian terjadi delay 30 detik, kemudian relay 1 akan off. Dan buzzer akan off. Nah, seperti itu. Jika tidak ada gerakan, maka selesai. Nah, yang kedua, mode kedua itu yaitu ketika adanya tegangan. Tegangan yang kita maksud di sini ketika motor tersebut dalam keadaan hidup, maka itu berarti kan nilainya bernilai, misalnya anggaplah 12 volt ya. Nah, sensor tegangan akan mendeteksi nilai tersebut. Kira-kira ketika sensor tegangan mendeteksi kalau motor hidup, maka dia bernilai 1. Nah, kemudian buzzer akan muncul perintah buzzer akan menyala atau tidak. Nah, ketika kita milih menyala, maka buzzer akan menyala, dan ketika kita milih tidak, maka buzzer tidak menyala. Nah, kemudian kalau kita ingin mematikan mesin saat sensor tegangan bernilai 0, maka kita dapat memilih opsi ingin mematikan mesin atau tidak. Nah, jika kita ingin mematikan mesin, maka relay 2 akan on dan mesin mati. Dan jika tidak, maka relay 2 akan bernilai 0 dan mesin tetap hidup. Nah, di sini kita simpelnya dapat kita pahami bahwa sistem yang dibuat ini, jadi ketika misalnya nih, pemilik motor parkir di suatu tempat parkir, kemudian dia menyalakan mode parkir. Nah, saat dia menyalakan mode parkir dan mode on sistem kemalingannya, maka ketika maling ingin membobol kontak secara paksa, motor itu tetap tidak akan menyala karena kontrol semuanya dari handphone. Jadinya motor tidak akan bisa menyala jika mode pada handphone tidak dimatikan. Seperti itu. Nanti akan dijelaskan lagi di lebih rincinya di tampilan dari aplikasinya. Nah, berikutnya adalah tampilan pada aplikasi. Nah, dapat kita lihat di sini ada namanya mode parkir. Nah, di sini tuh controlling sistem kerja dari sensor. Nah, ketika misalnya nih mode parkir ini saya bilang tadi itu menggunakan sensor infrared. Nah, kemudian alarm, kemudian ada kontak. Nah, ketika kontak off, maka mesin kendaraan bermotor itu tidak akan dapat dihidupkan secara paksa. Walaupun saklar sudah menuju ke on, tapi motor tersebut tidak bisa menyala karena kontak pada aplikasi masih off. Kalau kontaknya sudah on, maka maling tersebut tidak dapat membobol secara paksa. Selanjutnya ada monitoring lokasi, kemudian monitoring tegangan mesin motor. Nah, dari sini nanti kita bisa tahu nih, tegangan mesin motor itu dalam keadaan menyala atau dalam keadaan mati. Nah, selanjutnya saya sudah melakukan pengukuran pada sensor tegangan, di mana saat dia inputnya bertegangan, diukur pada multimeter sebesar 2,436 volt DC. Nah, kemudian saat dia output, jadi yang kita tampilkan di Blink ini, di aplikasi itu saat output sensornya itu kondisinya bukan input sensor, tapi output sensor. Saat output sensor 12 volt, maka kita terindikasi bahwasanya motor tersebut dalam keadaan menyala. Seperti itu. Kemudian, input saat kondisi tidak bertegangan pada yaitu 0 volt DC, dan output sensor saat kondisi tidak bertegangan, yaitu juga 0 volt DC. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagaimana sih cara menghitung tegangan input dan nilai ADC. Nah,
pada hasil pembacaan multimeter tersebut merupakan perhitungan dari V-in. V-in itu kan sebenarnya saya udah sebutin rumusnya itu tegangan output dikali resistor 2 per resistor 1 tambah resistor 2, di mana tegangan output setelah kita melakukan pengukuran itu sebesar 12,15 volt DC. Nah, 12,15 volt DC ini kemudian kita kalikan ke 7,5 per 30 ditambah 7,5 kilo ohm, didapatkan hasil sebesar 2,436 volt DC. Nah, kita dapat membuktikan bahwa input saat kondisi bertegangan sesuai dengan output yang kita ukur dari hasil pengukuran tersebut. Dari perhitungan di atas, maka nilai ADC pada tegangan input 2,436 volt DC adalah cara mencari nilai tegangan ADC, nilai ADC itu yaitu dengan tegangan input per tegangan referensi dikali 1023 bit. Dan didapatkan hasil yaitu sebesar 498,4056 bit. Nah, berikutnya adalah kecepatan proses komunikasi. Nah, pada Arduino Mega adanya waktunya itu 2,68 detik dan pada buzzer ada delay sekitar 2,3 detik. Nah, ini untuk akurasi pada lokasinya. Jadi terdapat akurasinya itu 10 meter, di mana pada kondisi aslinya, pada lokasi asli. Nah, selanjutnya saya akan membahas kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan yang pertama yaitu pada prototipe Arduino Mega 2560 ini berfungsi sebagai monitoring dan controlling system. Yang kedua, modul GSM SIM900A sebagai transfer data memiliki kecepatan internet maksimal 85,6 kbps sehingga masih menyebabkan loading dalam pengiriman data selama kurang lebih 2,5 detik. Nah, yang ketiga, dalam menjalankan aplikasi Blink, smartphone pengguna harus terkonektivitas dengan jaringan internet sehingga dapat diakses pengguna dimanapun dan kapanpun. Yang keempat, sensor tegangan berfungsi untuk mendeteksi tegangan pada kendaraan bermotor yang dapat dimonitoring pada aplikasi Blink. Setelah dilakukan pengukuran dengan multimeter, tegangan terdeteksi sebesar 12,15 volt DC dan tegangan pada Blink yaitu sebesar 12, volt DC. Terdapat selisih 0,04 volt DC pada kedua pengukuran tersebut. Yang kelima, modul GPS U-Block Neo 6M berfungsi untuk mendeteksi lokasi kendaraan bermotor. Nah, sistem positioning dengan GPS ini bekerja berdasarkan posisi relatif GPS klien terhadap satelit-satelit di GPS luar angkasa, sehingga menyebabkan perbedaan posisi 10 meter dengan posisi user pengguna smartphone. Adapun saran dari sistem ini, yang pertama itu maksimal kecepatan internet pada modul GSM 900A itu sebesar 85,6 kbps. Nah, mungkin diperlukan pengembangan untuk media modul transfer data yang memiliki kecepatan internet yang lebih tinggi, sehingga tidak terjadi time delay pada proses. Yang kedua, prototype masih menggunakan bantuan Blink sebagai media controlling dan monitoring yang masih terbatas. Maka dari itu diperlukan aplikasi yang lebih personal terhadap user seperti Xamarin. Atau kita memulai Android Studio. Nah, berikut adalah demo alat sistem kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang diberikan kali ini, saya akan melakukan pengujian terhadap tugas akhir saya yang berjudul implementasi sensor infrared dan sensor tegangan pada prototipe sistem keamanan kendaraan bermotor berbasis IoT, Internet of Things, di mana ada beberapa komponen yang saya gunakan, yaitu ada buzzer, modul GPS, modul GSM, sensor tegangan, sensor infrared, dan Arduino Mega. Untuk membuktikan sistem yang telah dirancang dapat digunakan pada kendaraan bermotor, kami menggunakan aki sebagai catu daya 12 volt. Nah, pada video ini prototipe telah tersambung pada catu daya 12 volt. Jadi, prototipe ini sudah tersambung pada motor. Dan port kunci kendaraan bermotor dipindahkan ke prototipe untuk mempermudah proses simulasi. Dapat dilihat, kendaraan bermotor dapat dihidupkan melalui port kunci pada prototipe. Saat button mode on ditekan, sensor infrared akan mendeteksi gangguan di sekitar kontak. Saat button mode off ditekan, sensor infrared
tidak akan mendeteksi gangguan di sekitar kontak. Dapat dilihat, indikator GPS berkedip menandakan GPS telah mendapatkan sinyal. Saat button alarm ditekan on, buzzer akan menyala, dan sebaliknya saat ditekan off, buzzer akan mati. Saat button kontak on, relay kontak akan menyala dan memutus kelistrikan motor. Nah, pada saat Sistem kerja anti mode maling kontak itu dimulai di sini saat sangat mesin berfungsi terdeteksi banget menyala sensor melalui tegangan itu indikator mendeteksi tegangan pada pada rangkaian. Saat motor dalam keadaan menyala, button kontak tidak dapat mematikan motor. Cara mengganggu pencuri dengan menghidupkan button alarm sehingga pencuri berpikir mematikan kontak motor dapat mematikan buzzer. Padahal, kelistrikan buzzer dengan kontak motor berbeda. Saat motor sudah terindikasi mati, maka button kontak bisa diaktifkan dan memutuskan kelistrikan motor. Pencuri tidak dapat menghidupkan motor hingga button kontak dimatikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.